wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan surat Al-Quran An-Nahl ayat 125. Islam adalah agama yang rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh umat manusia yang memberikan petunjuk kepada manusia agar berbuat dan berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, hai manusia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang benar, dan debatlah mereka dengan cara yang benar pula. Dan Tuhan sejatimu lah yang mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, yang untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Akan tetapi kewajiban umat Islam juga diwajibkan untuk menyampaikan, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah. Sedangkan dakwah sendiri itu berasal dari kata da'a yahudu dakwatan, yang berarti mengajak atau menyeru. Secara istilah, dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Jadi kita itu di zaman modern ini bisa mengajak atau menyuruh kepada manusia, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan zaman agar pesan yang disampaikan bisa masuk ke dalam pikirannya, yaitu dengan melalui beberapa metode. Metode yang pertama yaitu bilisan, yaitu dakwah yang disampaikan melalui lisan atau komunikasi verbal. Dakwah seperti ini sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia, karena para dai menggunakan metode-metode dakwah yang seperti ini. Dan para dai pun tidak boleh datar atau monoton saja ketika menyampaikannya, karena ketika disampaikannya datar atau monoton, maka para jamaah akan bosan sehingga pesan yang disampaikan tidak akan diterima. Yang kedua yaitu dakwah bil hal atau dakwah dengan aksi atau nyata, seperti contohnya baitul mal, bakti sosial, zakat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bil qalam, yaitu dakwah yang disampaikan dengan tulisan yang diterbitkan, seperti contohnya buku, buletin, majalah, dan lain-lain. Dakwah dengan tulisan seperti ini memiliki pengaruh yang lebih besar, karena dakwah seperti ini tidak akan mewabah gitu saja dan masih akan ada sisa ingatannya di dalam tulisan. Tidak seperti dakwah bilisan yang apabila tidak dicatat maka akan hilang begitu saja. Yang keempat yaitu dakwah dengan cara bil qudwah, yaitu dakwah dengan cara memberi contoh, seperti contohnya orang-orang terdekat kita yang memberi contohnya kepada orang terdekatnya, seperti contohnya orang tua yang memberikan contoh tindakannya kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya meniru orang tuanya. Yang kelima yaitu dakwah dengan media sosial, yaitu dakwah yang disampaikan oleh media massa. Di zaman seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua untuk memegang media sosial, sehingga kita bisa mengakses berbagai situs web untuk mencari informasi apapun, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apapun, termasuk contohnya dakwah Islam. Jadi pada intinya kita di zaman modern ini harus bisa menyesuaikan keadaan zaman untuk bisa menyampaikan dakwah kita. Dan ketika menyampaikannya pun kita tidak boleh monoton agar dakwah yang disampaikan itu bisa masuk dalam pikiran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.